Salam sejahtera dan salam keberhasilan menyertai saudara hari ini, sepanjang hari ini, dengan apa yang saudara-saudara lakukan dan jalani dan usahakan. Bersama dengan Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Villa Melati Mas Tomorrow TOS yang ada, saya kembali menyapa saudara dan akan memberkati saudara dengan firman Allah. Renungan firman Allah terambil dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasal 3, ayatnya yang ke-18. Tertulis demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan datang pada kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, artinya bahwa kita jangan seperti orang yang tidak bertumbuh seperti pohon bonsai, tidak bertumbuh segitu-segitu saja. Saudara, hari ini dengan tegas firman Allah datang pada kita, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 1 Tawarik pasalnya yang ke-28. 1 Tawarik pasalnya yang ke-28. Kita membaca ayatnya yang ke-9. 1 Tawarik pasal 28. Ayatnya yang ke-9 tertulis demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, Raja Daud sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia berkata kepada anaknya Salomo bahwa bertumbuhlah dan kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan itu menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Tadi dalam surat Petrus dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sekarang dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat 9, Daud mengingatkan kepada Salomo anaknya bahwa kenal Allahnya ayahmu. Pengenalan akan Tuhan, saudaraku, bisa didapatkan melalui pertumbuhan rohani. Nah, Daud menyinggung bahwa kamu anakku Salomo harus mengenal Tuhan Allahnya ayahmu. Karena Dia yang memiliki segala hati, Dia yang mengerti segala niat, dan Dia tahu segala cita-cita. Dan bagaimana untuk dapat memperoleh semuanya itu? Maka dikatakan beribadahlah dengan tulus ikhlas. Dan kalau engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa saudaraku, begitu tegasnya firman Allah melalui Daud kepada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, kita dapatkan di sini bahwa Salomo ternyata bukannya mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Daud, tetapi dia mengabaikan firman itu, sehingga kehidupannya saudaraku, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat pertama.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, sama seperti Daud ayahnya. Nah, saudara kasih Tuhan, sampai di situ kalau kita membaca sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi saudara kasih Tuhan, mari kita lihat di sini, saudaraku. Salomo mengabaikan firman Allah disampaikan oleh Daud, sehingga saudaraku, dia mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah yang disembah oleh siapa? Para istrinya, saudaraku, para gundiknya. Saudara kasih Tuhan, kita tahu semua bagaimana murka Tuhan. Kita lompat ayatnya yang ke-9. Oleh sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang lebih yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah lain, tetapi ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Saudara, bukan yang sadar saudara, tetapi dia semakin menyembah ilah-ilah yang dibawakan saudaraku dari istri-istri dan gundik-gundik yang ada. Saudara kasih Tuhan, kita tahu saudaraku betapa murkanya saudaraku Allah kepada Salomo atas perkara tersebut, sehingga saudara kerajaannya saudaraku, Tuhan berkata, kalau engkau berbuat demikian, aku akan memecah belah kerajaanmu. Nah, saudara kasih Tuhan, mari hari ini saya percaya bukan secara kebetulan saudaraku, tetapi satu rencana Tuhan untuk kita semua yang ada, bahwa kalau kita ingin berhasil, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka Dia Allah yang kita sembah, yang mengerti segala niat, yang mengerti segala cita-cita, yang tahu isi hati kita maka Dia yang akan memperhitungkan seberapa banyak kesetiaan kita kepada Tuhan dalam mencari Tuhan. Hati-hati saudaraku, kita mencari Dia, Tuhan berkata, Ia berkenan ditemui. Tapi kalau kita meninggalkan Dia, maka Dia akan membuang kita selama-lamanya. Bukannya bahwa Dia meninggalkan kita, bukan, tetapi membuang kita dari hadapan Dia, dari hadirat Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara Tuhan, kita datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Hari ini firman-Mu, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami harus bertumbuh Tuhan, sebagaimana tertulis dalam 1 Raja-Raja 1 Tawarik pasal 28 ayat 9, bahwa kami harus mengenal Tuhan kita. Kami harus tahu siapa itu Tuhan kita. Bagaimana Dia, kalau Tuhan berjanji akan memberikan reward bagi kita, tetapi kalau kita meninggalkan Dia, maka Dia juga akan membuang kita punishment yang kita terima. Oleh karena itu, mari jangan berbuat seperti Salomo, tetapi mari saudara kasih, doa saya selalu untuk kita semua yang ada, kenallah Allahnya ayahmu, carilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Dalam nama Yesus, Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, dengan segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan pada waktu mereka tidur, dengan rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, diberkati oleh Tuhan, termasuk anak-anak-Mu yang sekolah, termasuk anak-anak-Mu yang kuliah, termasuk mereka fresh graduate Tuhan, sehingga mereka semua boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.